Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Semangat hilirisasi dan penciptaan nilai tambah atas produk mineral dan pertambangan dalam negeri semakin membuncah setelah meresmikan proyek smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak gentar atas gugatan Uni Eropa terkait dengan larangan ekspor nikel. Indonesia siap meladeni gugatan tersebut dengan menghadirkan pengacara kelas internasional. Bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa, dengan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia tidak gentar atas gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait larangan ekspor biji nikel. Presiden menyatakan Indonesia siap menempuh jalur hukum untuk meladeni gugatan tersebut. Menurut Presiden, biji nikel merupakan kekayaan alam milik Indonesia, maka Indonesia berhak untuk melakukan pengolahan nikel secara maksimal untuk kepentingan negara. Selain itu, Presiden menekankan pentingnya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah atas produk mineral dan pertambangan. Karenanya investasi nikel harus diarahkan untuk menciptakan keuntungan ekonomi dan menyerap tenaga kerja. Listrik, jangan kehilangan kesempatan lagi kita. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Kita sudah sampaikan dan sudah kita stop ekspor bahan mentah. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Pemerintah Indonesia sudah menghentikan ekspor biji nikel ke luar negeri sejak 1 Januari 2020. Atas kebijakan tersebut, Uni Eropa langsung mengajukan gugatan ke WTO. Untuk meladeni gugatan tersebut, Indonesia melalui Kementerian ESDM telah melakukan panel konsultasi dengan pihak Uni Eropa, tepatnya pada Januari dan Februari 2021. Posisi Indonesia dalam panel tersebut jelas, yakni mengajukan syarat pengolahan nikel ke dalam negeri untuk mendukung hilirisasi. Pemerintah juga telah menunjuk firma hukum Baker McKenzie yang berbasis di Jenewa dan firma hukum Joseph Wirakusnaidi untuk menghadapi gugatan tersebut. Putusan atas gugatan larangan ekspor nikel akan diputuskan pada tahun 2022 mendatang. Tim Liputan Metro TV. Lalu bagaimana argumentasi yang disusun pemerintah Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa? Kita akan membahasnya bersama dengan staf khusus Menteri ESDM bidang percepatan tata kelola minerba, Irwandi Arief. Pak Irwandi, selamat malam. Selamat malam, Pak Egan. Ya, Pak Irwandi, komunikasi Indonesia sebagai pihak tergugat dengan pihak penggugat Uni Eropa sudah sampai di mana? Dan kemajuan proses sengketa sendiri sudah sampai di mana, Pak Irwandi? Ya Pak, sampai sekarang ini proses konsultasi sudah berlanjut dengan proses sengketa yang dengan kode DS 592 sudah memasuki tahapan pemeriksaan oleh panel. Diharapkan putusan panel akan dapat dikeluarkan di akhir tahun 2022. Namun karena situasi pandemi saat ini, ada kemungkinan prosesnya juga akan memakan waktu lebih lama. Setelah putusan panel disirkulasi, ada kesempatan bagi para pihak untuk melakukan proses banding bila mana dirasakan adanya kesalahan dari putusan panel. Pada saat ini, appellate body dari WTO juga sedang mengalami krisis setelah penunjukan advisory board members diblok oleh Amerika Serikat. Demikian Pak Egan. Baik, Pak Irwandi, tapi pembelaan dan argumentasi yang kita siapkan untuk melawan gugatan dari Uni Eropa itu apa saja, Pak Irwandi? Ya, WTO tidak hanya mengatur liberalisasi perdagangan, namun ada justifikasi lain yang bisa dijadikan landasan hukum, ya, landasan hukum suatu kebijakan negara anggota WTO, ya. Pemerintah Republik Indonesia sekarang seperti yang Bapak katakan tadi sudah menunjuk kuasa hukum dan sudah mengatur strategi pembelaan yang sangat komprehensif dengan dukungan semua kementerian lembaga terkait beserta para ahli yang di bidangnya masing-masing. Namun dikarenakan proses litigasi
sekarang masih sedang berjalan, kami tidak bisa memberikan informasi terlalu rinci terkait poin-poin pembelaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia. Baik. Pak Irwandi, tapi apakah Indonesia sudah memperoleh manfaatnya Pak sejak larangan ekspor nikel ini berlaku? Ya, sebenarnya tujuan kebijakan ini, yaitu larangan biji nikel, tidak hanya terkait masalah hilirisasi, namun ada tujuan-tujuan kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya untuk dicapai, seperti masalah perhatian kepada lingkungan, masalah implementasi dari good mining practice, konservasi dan sustainability, dan lain-lain. Namun terkait dengan nilai tambah dari industri pengurangan nikel, kita sudah merasakan manfaatnya bahwa banyak smelter yang sudah berdiri sekarang ini yang dikelola oleh Kementerian SDM, ada kurang lebih 19 smelter nikel, dan tahun ini akan ada lagi tambahan yang nantinya diharapkan tahun 2023 mencapai sekitar 53 smelter secara total untuk keseluruhan komoditas termasuk nikel di dalamnya. Nah, penggunaan daripada manfaat yang kita rasakan sekarang itu menuju kepada produk stainless steel yang memberikan nilai impor kepada negara cukup tinggi dan juga nanti kepada industri baterai. Baik. Bentuk nilai tambah yang mungkin bisa diberikan dari pengelolaan nikel di dalam negeri itu apa saja Pak Irwandi? Ya, untuk jalur yang pertama ke arah stainless steel itu kita akan mendapatkan pertama nikel pig iron di mana kadar nikelnya masih rendah, namun kemudian berubah menjadi ferronikel. Ada tipe lain dari produk nilai tambah itu yaitu ferronikel dengan nilai kadar nikelnya sudah naik 20-30% dan ada nikel mate dengan kadar nikel kurang lebih 70%. Dan jalur lain di mana manfaat yang kita bisa peroleh yaitu ke arah baterai di mana akan dihasilkan nikel sulfat kemudian menjadi katoda dan akhirnya menjadi salah satu bahan dari baterai lithium yang sedang direncanakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari pengolahan dan pemurnian nikel ini. Baik, Pak Irwandi, dengan adanya gugatan dari pihak Uni Eropa terkait dengan larangan ekspor nikel ini, apakah ada kontrak kerja yang dilanggar Pak Irwandi dengan perusahaan asing berkaitan dengan larangan ekspor nikel ini? Sampai saat ini pemerintah melalui Kementerian SDM dan Departemen Perindustrian tetap mengikuti alur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita mengikuti alur bahwa kepatuhan ini harus tetap dijaga dan tidak melanggar pada aturan-aturan tersebut. Sehingga semua proses di dalam pengembangan smelter yang ada di Indonesia ini tetap pada jalur yang tidak melanggar hukum. Keyakinannya berapa persen Pak Irwandi kita bisa menang di WTO nanti? Ya, kita tentunya berharap ya sesuai dengan harapan Bapak Presiden tadi, keharapan dari Menteri SDM dan para menteri-menteri yang ada di lembaga terkait, kementerian terkait, tentunya kita berharap bahwa kita berusaha untuk bisa memenangkan persidangan ini tentunya dengan suatu bukti-bukti yang bisa meyakinkan kepada persidangan yang tentunya dengan seluruh prosedur dan undang-undang yang berlaku baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Baik, Pak Irwandi Arief, terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Irwandi.